Matian Pak Ustadznya menyampaikan itu. Saya tidak perlu menyampaikan, tapi yang paling penting adalah sedekah jariah jangan lupa, ilmunya biar bermanfaat gimana. Sekalipun hanya bisa sholawat, baca aja sholawat di masjid. Sekalipun bisanya hanya azan, fastabiqul khairat. Jangan salah, orang yang azan itu luar biasa, dimuliakan oleh Allah. Bilal bin Rabah, sahabat Kanjeng Nabi, itu yang azan di Mekah Madinah, pahalanya berapa real itu? Jadi ratusan juta. Imam-imam di Mekah Madinah luar biasa, mahal. Beda sama imam Indonesia, belum kuat Pak Ustadz, amal jariah kota amalnya belum nyampe. Ya kita doain insya Allah. Kalau jamaah Jumatnya itu berubah hijrah dari 2000-an menjadi gocap, atau gocap berubah menjadi cepet, ya insya Allah kayak Mekah Madinah bisa kita. Amin ya rabbal alamin. Salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah SAW, Rasul Anbiya terakhir, jadi panutan kita. Gak usah cari panutan lain. Bingung-bingung amat kata nyari presiden yang mana, pemimpin yang mana, RT yang mana, RW yang mana, negara yang mana, gak usah. Kembali kepada Kanjeng Nabi aja. Tapi tentu melalui wasilah-wasilah para ulama dan para habaib. Jadi konten atiullah, taat Allah, ati Rasul, taat pada Rasul, wa ulil amri minkum, taat pada pemerintah, itu jelas. Karena juga tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan umatnya. Tidak ada juga ulama yang ingin menghancurkan umatnya, nggak ada. Kalau ada itu oknum. Kalau ada yang ingin merusak itu oknum. Kalau ada pemimpin yang ingin merusak bangsanya, itu oknum juga. Jadi jangan salahkan. Kalau orang sudah terpilih, itu sudah melalui takdir yang luar biasa. Antara usaha, ikhtiar, doa, endingnya serahkan kepada Allah. Jadi kalau sudah kembali pada takdir Allah, maka waqtasimu bihablillahi jami'a, kumpul lagi. Khilafiyah nggak apa-apa, beda politik nggak apa-apa. Satu masjid makanya nggak usah ngomong politik, karena politik itu beda. Ngomong ekonomi, ngomong sosial, ngomong dakwah, perbedaan itu lumrah, biasa aja di dalam menyikapi kehidupan. Nah itu ikhtilaf umat rahmah yang saya sampaikan dalam khutbah Idul Fitri itu maksudnya. Jadi kita tenang aja, tetap baik. Beda nggak apa-apa. Ustaz sholatnya beda, apanya yang beda? Tapi ketika kunut nazilah, kita doakan Afghanistan, kita doakan Masjidil Aqsa, nggak masalah. Kunut nazilah. Ada yang mau ngaminin, ada yang nggak ngaminin. Yang ngaminin nggak apa-apa, yang nggak ngaminin juga nggak batal sholatnya. Ada yang marah-marah kalau ketika kita mengeser Masjidil Aqsa atau Palestina. Kita maksudnya ngeser bukan sok-sokan, bukan jagoan, bukan sok ngerti juga, tidak. Hanya untuk malayah tamu bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tak peduli dengan urusan umat Islam, itu bukan umat saya, kata Nabi. Hanya itu aja sebenarnya. Soal dia mau doain, alhamdulillah, nggak doain kebangetan. Karena umat Islam itu diajarin doa itu dari kecil, kita dari TK sampai khutbah Id maupun khutbah Jumat, itu wajib hukumnya mendoakan umat Islam. Nanti di akhir khutbah saya akan saya doakan Allahumma fil muslimin wa muslimat kemana aja, nggak milih yang Muhammadiyah, yang NU, yang Persis, yang MTA, Majelis Tafsir Quran, yang alirnya pakai celananya naik ke atas, mau celananya dikebawain, mau pakai sarung double, sarung tipis, nggak masalah. Syarat rukun yang penting selesai. Muhammad Rasulullah. Kita semua sama kan, umatnya kan Nabi. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Orang-orang di antara umat Rasul itu dia agak tegas gitu kepada kufar. Tegas dalam hal apa? Akidah. Kalau hidup bersama, kemanusiaan, gotong royong, peduli sosial, ada kebanjiran dia nolongin, ada kebakaran dia tolong, ada yang kesusahan dia tolong. Gak bisa dia mati jalan sendiri, orang mati pasti gak ada yang jalan sendiri, dia dibantu. Berasnya, kayunya, masakannya. Yang penting kita nggak makan aja pada saat di depan jenazah makan. Bangetan kalau umat Islam gitu. Kalau minum masih mending, nggak usah makan. Tapi nanti nggak usah ngeluarin hadis-hadis yang keras-keras juga nggak usah. Biasa aja. Dan nggak usah juga mengatakan ini bid'ah, ini dulu Rasulullah, nggak ada. Juga tidak harus saling membid'ahkan, tidak harus saling mengkafirkan sesama umat Islam. Itu yang mahal itu. Akidah tetap lakum dinukum waliyadin yang saya sampaikan, lana amaluna, nggak masalah. Ayo. Sama-sama beda tapi tetap jamaah di masjid ini. Wah imamnya gantian Pak Ustaz, sesekali saya jadi imam.
Ya terserah ke DKM masjid itu mah kalau saya imam. Biaran dari golongan saya Ustaz, biar aliran saya yang khotibnya, ya terserah DKM. Maka jalin hablum minannas dengan baik. Gak usah ngeyel. Atiullah Rasul ulil amri itu ya yang sederhana itu ya ketua DKM dan jajarannya. Itu kalau di masjid. Kalau lingkungan PRT, RW, lurah, baik-baik aja sama mereka. Baik-baik sama wali kota. Ya insya Allah sumbangan ngalir sedekah ini sarung BAS nyampe, nggak nyampe juga Pak Ustaz. Tapi kalau ada yang ngasih, itu yang kemarin kita bahas. THR itu kan hakikatnya sedekah, zakat, zakat, infak, sedekah. Dulu para ulama Betawi bagus juga. Saya ngiri Betawi itu bagus, sangat bagus Islaminya. Jangan soal mereka Islamnya bagaimana. Tapi kalau Islam diinjek-injek, Islam dicaci maki, orang Islam, orang Betawi paling duluan, golok maju duluan. Urusan belakangan katanya. Penting jihad dulu. Jihad bukan ngebom. Jadi udah saya jelaskan. Tidak boleh kita main bom, endingnya rusak umat Islam Indonesia khususnya dan juga umumnya. Perkara di Afghanistan itu perkara agak beda. Irak agak beda. Kalau ngomong politik internasional di Quran ada. Ya nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha, saya jadikan manusia ini ada laki ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, saya jadikan berbangsa-bangsa. Wa qabail, dan bersuku-suku. Jawa, Sunda gak ada urusan, biarin aja kumpul blok-blok di sini. Untuk apa? Lita'arufu. Taruh kerjasama. Pengurus RT ada Jawa, ada Sunda. Ya kok sedang gini? Wah ini ketua RT Jawa, maka seluruh pengurus harus Jawa. Salah. Pak lurahnya dari Betawi, semangat aparat kepala seksinya harus Betawi, nggak usah. Presiden dari Jawa, apa menterinya dari Jawa, semua kagak. Itu yang bagus saudara. Lita'arafu. Kenapa? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan dari Jawa dari manaannya, tapi atqakum yang paling takwanya bagus. Hadirin, judul yang ingin saya sampaikan ini baru mukadimah. Saya singkat penting, dan ini hari libur, nggak apa-apa saya udah izin pengurus kalau libur panjangin dikit Pak Ustadz. Ya, kalau libur panjangin, tapi kalau mau masuk saya khutbah 5 menit aja 10 menit. Karena mau mikir makan, mikir istirahat, mau masuk kantor. Jadi bodoh juga kalau khotib jam kerja dipanjangin, salah. Tapi kalau libur nggak apa-apa. Makanan di rumah masih utuh, masakan semua itu tinggal halal bihalal. Hari ini kita masih bisa berhalal bihalal, bersilaturahmi. Nah itu nuansa Idul Fitri yang luar biasa. Bukan hanya tradisi di Betawi saja, di Jawa juga luar biasa, saling anterin, ada terantang, ada ini, nanti dikepelin, siap-siap kalau jadi Pak Haji, tokoh masyarakat, Pak RT wajar, uang recehnya banyakin, kagak punya uang recehan, tuker di masjid, banyak banget, musola saya banyak, ribuan banyak banget Pak Ustaz. Maka saya nggak usah ke bank, cuma bedanya kalau bank duitnya masih licin kayak baru digunting, tapi kalau dari masjid musola ya udah lecek wajar ya, udah lecek paling jelek lagi. Nah tapi ini saudara, menjadi tradisi yang luar biasa, saling kunjungin minimal ketupat dan daging. Nah Pak Ustaz, saya kunjung sama sini masakannya sama. Iya, ente harus tahu memang masakannya sama. Ciri khas Betawi banyak ketupat biasa itu. Nggak usah mencaci. Saya mau nyari yang nggak ada. Kacang mede di rumah saya nggak ada. Ustaz, nah makan. Bersyukur tuh. Ciri-ciri bersyukur. Saudara, problem kita ini saya mencatat beberapa hal. Saya kalau khutbah ceramah nggak mau ngaco, maka saya catat. Catatan bukan menandakan kebodohan, catatan itu mengingatkan. Catatan itu penting saudara. Saya bikin makalah, saya catat di HP karena sekarang zamannya canggih, bisa di-share apa pointers khutbah itu. Nah saudara, yang terpenting kita lihat akhir-akhir ini pasca pandemi ini, lagi-lagi masih pandemi, tapi kita sehat aja, bugar saja, bayar zakat bisa, beli motor bisa, cicilan motor masih jalan, mobil jalan. Ada juga yang ambruk Pak Ustaz, ditarik dealer. Itu perkara kemudian perbedaan pandangan masing-masing itu Pak. Tapi kalau umat Islam, problem terbesar itu sebenarnya kesenjangannya bisa di internal, bisa di eksternal. Internal suami istri, maka beresin dulu tuh suami istri hablum dan nasnya. Nangis suami sama istri boleh itu. Istri, Rasulullah bilang, kalau boleh saya suruh sujud yang namanya manusia, gue perintah itu cewek-cewek itu wanita itu sujud sama suaminya, cari itu suaminya. Jangan mimpi, para cewek yang ada di luar sana yang dengerin, ente masuk surga kalau suami ente gak rito. Sayangnya wanita gak ada di Jumatan, biar aja denger.
Nah kita laki-laki itu dalil boleh sebagai senjata itu. Ridho Allah fi ridhol walidain, ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua. Itu senjata hadisnya bapak-bapak. Jadi anak-anak biar nurut. Ada senjatanya hadis laki-laki, suami kepada istri ada. Yang ingin masna, wasulasa, warubaa, ada hadisnya. Tapi ustazahnya perempuan pintar juga, dia punya hadis. Saya mau masuk surga dengan cara yang lain, pakai hadis yang lain. Nah, tetapi yang perlu dicatat kalau dalam beberapa kitab, kalau kita ngaji tentang usratiyah rumah tangga, adalah tetap saja decision maker, pemimpin rumah tangga adalah sang suami. Mau dibawa kemana ini kapal? Nahkodanya adalah suami. Jangan sampai kapal kita tenggelam di tengah jalan hanya gara-gara dibocorin oleh sang istri, anak kita sendiri bocorin kapalnya pelan-pelan, akhirnya tenggelam sama-sama. Sebelum tenggelam, nahkoda yang cerdas dia lompat duluan. Nah tapi yang tenggelam siapa tuh? Istri dan anak-anak. Dosa juga ente. Ini nanti dipertanggungjawabkan di yaumil akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, masih ada waktu. Problem-problem yang terlalu banyak kita hadapi. Biasanya kalau saya ngobrol kopdar dengan ibu-ibu bapak-bapak hanya seputar ekonomi pasca pandemi. Ustaz sekarang susah banyak ini. Saya udah nggak kerja lagi, saya alih profesi, banting profesi. Ada mantan ustaz masuk viral di YouTube. Dia bilang saya udah bangkrut, mobil udah saya jual, rumah saya jual, saya pinjam duit istri saya kok pinjam. Istri pakai duitku, duitmu. Harusnya suami istri kan ini di viral. Ya termasuk mau balik kondang juga lagi. Malu lah. Kita umat Islam itu punya Allah. Fawwidu amri Allah. Ketika kita menjumpai masalah, setidaknya nih saya catat selalu berdoa dan sunni masalah doa. Sedoa kita adalah senjata. Kalau memang kita susah, ya Allah bangun malam. Ini bangun malam gak mau, udah jelas. Ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Itu akibat salam minal lail. Sebagian malam bangun bertiga kayak yang 2/3-nya kayak akhir malamnya kayak ayyab'ataka, supaya dijadikan kalian maqaman mahmuda, tempat yang mulia. Apa itu tempat mulia? Ya rezeki itu gak seret, gak melaksak, gak susah, cair aja dulu. Yang cair mau yang PNS, yang pegawai ente gini doang sih. Kagak soal PNS, TNI, Polri, gak ada. Cair mau yang pengusaha, kata PNS, nunggu pengusaha tuh, masya Allah ATM-nya udah berapa. Gak usah mikirin duit orang, syukurin aja apa yang ada. Allah maha nih, ya Allah jadikan saya qanaah, malan wa ilman, malan harta, ilman ilmu. Qanaah itu artinya menerima. Pandume Gusti Allah gitu. Menerima apa yang sudah diberikan Allah, karena itu sudah takdir. Tapi apakah kita nggak bisa lari? Bisa. Apa kata Allah? Seperti di sholat Jumat itu. Kalau kita sudah melakukan sholat Jumat, fantasiru fil ard. Kita pergi keluar dari masjid ini langsung fantasiru. Intisar artinya bertebaran di muka bumi. Yang dagang kembali dagang, yang bisnis mulai bisnis, yang ustadz tidur aja dulu. Ustadz mah gampang katanya, rezekinya wirid sama zikir aja. Yang Pak Haji yang kontrakannya banyak ya tenang aja. Dia habis sholat Jumat tidur nggak apa-apa. Lah kalian yang para remaja, anak-anak masih pelajar, masih santri, jangan kalian tidur habis Jumatan. Fantasiru fil ard. Kabur kemana Pak Ustadz? Ke mall? Enggak. Silaturahmi, bikin koneksi, networking, jaringan kerja yang bagus, bikin sebanyak-banyaknya. Yang kedua, temukan akar masalah. Kalau punya masalah, ada orang yang ditanya, ente nangis dulu kenapa sih datang ke aneh? Enggak tahu Ustaz, saya punya masalah apa, saya sendiri juga bingung. Ini orang bodoh. Ditanya punya masalah apa, ngambil apa lagi yang mau nyarikan solusi atas masalah. Jadi kalau ditanya ente punya masalah apa, sama bini Ustaz ribut. Ustaz, saya hari ini belum bisa beli beras, itu masalah. Oh Ustaz, saya lebaran tahun ini nggak bisa beli baju. Entah itu masalah atau bukan, tergantung. Umar bin Abdul Aziz, tokoh Umayyah, bajunya jelek, sarungnya biasa, anak-anaknya sama. Padahal rakyatnya, beliau seorang pemimpin, bajunya notabene second, tapi rakyatnya tidak second. Ini Umar bin Abdul Aziz. Yang gak dibanding-banding, ini hanya sebuah contoh kisah yang bagus. Tapi artinya laisal id man la bisa jadi itu betul. Bahwa Idul Fitri tidak harus dengan baju baru. Idul Fitri tidak harus semuanya serba baru. Ada yang menafsirkan beda. Tapi Idul Fitri yang benar adalah
yang takwanya bagus dan bertambah terus, ketaatannya bertambah terus. Bukan yang tambah ilmunya, tambah ininya, tambah hartanya, tambah bajunya, tambah mobilnya, tambah istrinya, nggak penting. Yang penting man taqwahu yazid. Siapa yang takwanya bertambah? Sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada ini pesan wong Jawa penting. Maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane. Apaan itu Ustaz? Baca Quran tingkatkan nih sekarang. Jangan hanya baca nggak ngerti artinya. Nah sekarang mulai ngerti arti, ada Quran terjemah. Yang nggak punya angkat tangan bisa ke rumah saya kasih langsung. Saya ada stok Quran terjemah. Teman kalau lebih dari sekian orang udah habis. Tapi siapa yang tercepat yang dapat? Serius, saya kasih. Buntutin aja motor mau santai. Kemudian baca Quran sama itu penting. Oh Ustaz, berarti saya khatam 5 kali 10 kali nggak ada gunanya. Oh ada gunanya. Quran itu makin banyak dihatam, makin luar biasa pahala satu huruf aja 10 kebaikan. Apalagi satu Quran, berapa huruf? Nah, tetapi kenapa harus tahu maknanya? Maksudnya sambil menghayati nasihat diri. Ini tak boleh. Oh ya Allah, Allah itu marah-marah, makasih. Ya Allah, kalau bangun malam saya akan diangkat derajat. Oh yang benar ini, dipraktekin gitu. Itu maknanya. Jadi jangan sampai kita mati kita itu nggak memahami Al-Quran. Itu maksudnya ya. Angan-angan sak maknanya. Berpikir positif, gak usah sujud kepada Allah, evaluasi diri. Jadi kalau punya masalah, introspeksi, termasuk dengan istri, dengan lingkungan, dengan siapa aja. Ya Allah, ini salahnya ada di saya. Ya Allah, ini dosanya dari saya. Cepat istighfar, wa anistaghfiru rabbakum, cepat istighfar, summa tubu ilaih, cepat bertobat, yumatikum mataan hasanah. Seluruh masalah kehidupan Allah yang menjamin solusinya. Semoga singkat bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bil ittihadi subhanahu hamdalillahil matin asyhadu an la ilaha illallah ta'ala syarika lahu wa na'budu wa iyyahu nasta'in. Sallallahu sayyidina wa nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina syafiina qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd fa ibadallah taqaddama mastatu wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. وعلم أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انصر الإسلام في إندونيسيا اللهم انصر الإسلام في مسجد الأقصى اللهم انصر الإسلام في بلاد المسلمين خصوصا في سعودي عربية مكة مكرمة ومدينة المنورة وجدة يا رحمن يا رحيم وخصوصا يا إسلام في بلوك جمهد ودائرة التنصر يا الله إنك على كل شيء قدير سلمنا من آفات الدنيا سلمنا من الكفار سلمنا من اليهوديين وسلمنا من الغيبة وسلمنا من صفات الجاهلية وسلمنا من الكفر وسلمنا من النفاق وسلمنا من الحسد يا الله طهر قلوبنا وطهر قلوب جماعتنا هذا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.